Halo, perkenalkan nama saya Mikael Sunabillah dengan NIM 3016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu VLAN dan mengapa kita sangat membutuhkannya. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. VLAN adalah jaringan logis yang dapat mengelompokkan perangkat atau pengguna itu tanpa mempedulikan perbedaan lokasi fisik mereka. Nah, VLAN itu dibuat dalam sebuah komponen bernama switch. Lanjut, mengapa alasan kita membutuhkan VLAN ini? Nah, dalam video ini saya akan membahas tiga alasan utama mengapa kita penting dalam menggunakan VLAN ini. Nah, alasan pertama itu adalah segmentation. Mari kita lihat pada jaringan ini. Kita memiliki dua departemen. Yang pertama itu ada departemen sales atau penjualan dan juga departemen finance atau keuangan. Nah, keduanya itu terhubung ke dalam satu switch fisik yang sama. Yang berarti karena dia terhubung dengan satu switch yang sama, kedua departemen ini berada dalam satu jaringan atau satu broadcast domain. Nah, satu broadcast domain artinya ketika satu komputer mengirimkan sinyal broadcast, maka tidak peduli dia berada di finance ataupun di sales, maka semua komputer lain itu bisa mendengar apa pesan yang dikirimkan oleh komputer tersebut. Nah, di jaringan ini bisa menyebabkan setidaknya ada dua masalah yang berpotensi. Yang pertama itu ada traffic congestion atau kemacetan lalu lintas. Nah, kinerja karena kemacetan ini dapat menyebabkan kinerja yang buruk jika ada terlalu banyak pengguna dalam satu broadcast domain. Nah, masalah yang kedua itu masalah security atau keamanan. Ini terjadi karena dua departemen yang berbeda atau tiga atau lebih departemen yang berada dalam satu switch ini bisa mengakses data dari departemen yang lainnya meskipun itu sensitif. Misalnya di finance itu mempunyai data keuangan yang sangat sensitif, maka sales juga bisa membacanya walaupun finance mencoba menyembunyikannya. Tetapi karena dia berada di satu broadcast domain yang sama, maka sales itu juga bisa membaca data yang dimiliki oleh finance meskipun itu adalah data sensitif. Maka dari itu, untuk mengatasi dua masalah tadi, kita mempunyai beberapa solusi. Solusi yang pertama, kita bisa membeli lebih banyak switch dan router. Nah, di sini pada gambar yang ditampilkan itu ada dua switch yang dibeli oleh kedua departemen yang dimiliki oleh satu perusahaan tersebut untuk dua departemen ini. Maka departemen penjualan itu punya switch sendiri dan departemen keuangan itu juga punya switch yang lain. Nah, sekarang mereka itu ada di dua jaringan fisik yang berbeda, dengan router di tengah-tengahnya sebagai penghubung agar kedua jaringan ini tetap bisa saling berkomunikasi. Solusi kedua yaitu membuat dua VLAN dengan hanya satu switch. Nah, secara fisik kedua departemen ini berbagi satu switch, tetapi secara virtual mereka ada di dua VLAN yang terpisah. Kita juga bisa menambahkan satu router agar kedua VLAN ini bisa saling berbicara satu sama lain walaupun menggunakan teknik VLAN ini. Nah, agar kedua VLAN ini bisa saling bicara kita harus menggunakan teknik yang bernama itu trunking. Nah, teknik trunking itu sendiri itu intinya bahwa dia itu bisa membawa data dari jaringan yang berbeda melewati satu kabel fisik yang bersamaan. Jadi misalnya ketika departemen keuangan ingin mengakses data atau berbicara dengan departemen sales atau penjualan, maka digunakanlah teknik trunking ini. Selanjutnya, solusi yang ketiga, kita bisa menggunakan multi layer switch atau bahasa Indonesia itu adalah switch layer 3. Nah, sama seperti solusi kedua tadi, kita bisa membuat dua VLAN yang independen. Tetapi bedanya kita tidak perlu router fisik yang terpisah. Switch jenis ini punya kemampuan inter-VLAN routing yang berada di dalamnya sudah terpasang otomatis. Nah, dengan switch multilayer ini kita bisa membuat banyak VLAN di dalamnya dan merutikan data antar VLAN
tanpa router tambahan. Itu adalah keuntungan dari solusi ketiga, yaitu menggunakan multi-layer switch ini. Nah, alasan kedua itu penyederhanaan desain dan deployment dari penggunaan VLAN ini. Nah, dengan VLAN ini kita tidak lagi dibatasi oleh fisik. Pengguna di departemen yang sama maupun berbeda itu bisa saja berada di lantai yang berbeda atau gedung yang berbeda, tetapi itu tetap berada di dalam satu jaringan yang sama. Nah, perangkat dengan fungsi yang sama itu bisa saja dikoneksikan ke dalam switch ini tanpa perlu kita mengatur ulang posisi pengguna ataupun menarik kabel fisik, atau bisa disebut rewiring, yang biasanya itu bisa memakan waktu berjam-jam dan juga pastinya biaya yang besar saat memperbaikinya. Lalu alasan terakhirnya itu adalah troubleshooting dan manajemennya lebih mudah, atau easier troubleshooting dan management. Nah, tentunya ketika kita menggunakan VLAN ini, memperbaiki masalah jaringan jadi lebih cepat karena grup pengguna itu sudah dipisahkan. Seperti yang pertama tadi adalah segmentation atau segmentasi. Nah, orang IT itu bisa mempersempit sumber masalah yang ada tanpa mengganggu VLAN atau jaringan yang lainnya. Nah, VLAN itu juga memudahkan kita untuk memprioritaskan lalu lintas data yang sedang berjalan. Nah, contohnya ketika organisasi menggunakan telepon internet, maka kita perlu membuat VLAN khusus suara atau voice VLAN yang untuk menjamin kualitas suara telepon tetap jernih sambil kita membatasi bandwidth untuk aplikasi yang lainnya. Nah, mungkin sekian untuk introduction dari VLAN ini sendiri. Mohon maaf apabila ada yang salah karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.